Baik, kita video kali ini akan membahas tentang beberapa soal fluida dinamis. Kita mulai dari yang pertama adalah sifat fluida ideal ya. Nah, di sini ada soal yang mengatakan berikut ini adalah ciri-ciri fluida ideal kecuali. Kita coba lihat ya mana yang benar. Pertama, alirannya tuna, bahasa lainnya steady. Nah, ini adalah benar. Tuna atau steady itu artinya kecepatan di titik tersebut tidak berubah. Misalnya di titik ini kecepatannya akan tetap walaupun mungkin sudah berlangsung beberapa lama, ya sepanjang masa kecepatannya tetap di sini. Nah, yang kecepatannya setiap saat berubah-ubah itu di daerah sini nih, karena ini mengalami turbulen. Nah, kalau kita perhatikan ya, atau di sini tuh berubah-ubah, tapi di sini kecepatannya akan tetap. Nah, itu namanya steady. Kemudian tidak termampatkan atau incompressible atau tidak bisa dikompres. Nah, karena tidak bisa dikompres, jadi kadang-kadang juga dituliskan massa jenisnya tidak berubah. Jadi massa jenisnya tetap walaupun nanti alirannya bergerak kemanapun, massa jenisnya tetap. Kemudian viskositas diabaikan. Nah, viskositas ini ada hubungannya dengan gesekan karena dia kental gitu ya. Nah, ini diabaikan juga benar. Ini juga benar. Kemudian alirannya laminar atau bahasa lainnya streamline. Nah, ini laminar nih. Garis-garisnya itu tidak saling potong. Yang di sini saling motong nih, turbulen di sini nih. Nah, ini laminar ya, ini laminar atau streamline. Jadi ini juga benar. Nah, kemudian alirannya turbulen. Nah, itu bukan sifat fluida ideal. Jadi ini salah. Nah, turbulen itu kayak yang di daerah belakang sini nih. Ini turbulen di sini. Nah, ini streamline nih. Oke, sama juga dengan di sini yang di bagian belakang ini turbulen. Oke, berikutnya fluida ideal dikatakan volumenya tidak berubah karena memiliki sifat. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan ya, karena tidak bisa dimampatkan. Ya. Nah, jadi maksudnya tidak bisa dimampatkan itu maksudnya volumenya tidak berubah itu. Jadi kalau misalnya yang lewat di sini itu 1 liter dalam 1 detik misalnya, maka yang lewat di sini juga 1 liter dalam 1 detik. Jadi volumenya sama ya, tidak berubah. Nah, konsekuensinya karena diameternya kecil di sini ya kecepatannya jadi lebih cepat di sini. Nah, oke. Kemudian aliran fluida bersifat laminar. Nah, tadi udah dijelaskan ya, laminar itu kayak streamline ya, garis-garis yang tidak saling motong seperti ini. Jadi aliran yang tidak saling motong itu berarti yang ini nih, bagian B. Ya, yang lainnya berarti tidak tepat untuk sifat laminar. Kemudian berikutnya debit dan kontinuitas. Nah, di sini ada air mengalir dari pipa A menuju ke pipa B. Ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika diameter di A, jadi diameternya ya, diameter di A, D, sebut aja D1, 2 kali diameter di B, ini sebut aja D2. Jadi D1 itu 2 kali D2. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan VA dengan VB atau ya V1 banding V2 sama dengan berapa. Nah, ini hanya memanfaatkan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini kita tinggal ganti. Jangan lupa ya, karena yang diketahui diameter di sini, jadi A-nya kita rubah dulu menjadi 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. Nah, ini bisa dicoret. Kemudian D1 tinggal ganti aja nih, D1 diganti dengan 2D2 berarti di kuadrat, berarti 4D2 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Nah, ini tinggal dicoret. Jadi dapat V1 banding V2 ya, pindah ke sini, ini pindah ke depan, berarti ini menjadi 1 banding 4. Ya, oke. Yang berikutnya nomor 5, sebuah keran air dengan los penampang diameter 1 cm. Nah, laju aliran airnya 10 cm per sekon. Jadi kalau saya gambarkan diameter dari keran di sini, kemudian ada air keluar dengan kecepatan 10 cm per sekon. Nah, mungkin nanti akan dirubah ke meter per sekon. Lalu dipakai untuk mengisi ember yang memiliki kapasitas 2 meter kubik. Wah, ini satuannya meter ya.
Jadi ini volume total nih. Ya, sampai penuh ini volume total itu 2 meter kubik. Oke, ini diameternya tadi berapa? 1 cm ya. Nah, pertanyaannya adalah hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak ini ya. Ember ini maksudnya. Nah, kita tahu bahwa kalau air ngalir keluar dari sini itu dia debit alirannya atau volume per detik ya. Debit itu simbolnya Q, biasa juga ditulis A kali V, atau juga volume per detik ya, atau per T. Nah, ini berarti kan kita bisa dapatkan debitnya itu adalah 1/4 pi D kuadrat dikali dengan V ya. Nah, ini dalam satuan senti ya, jadi kalian harus merubahnya 1/4 pi kali tinggal mana aja yang mau dirubah ya, mungkin ini aja yang dirubah ya, volume total ya. Jadi ini diganti menjadi 1 kuadrat dikali dengan 10 cm per sekon, jadi kita dapatkan 10/4 pi gitu ya. Ini berarti dalam satuan ini volume per detik, ini volumenya cm kubik per sekon. Nah, lalu setiap detik air yang masuk ke dalam ember segini. Nah, butuh berapa lama supaya volume sebesar 2 meter kubik itu penuh. Nah, 2 meter kubik itu bisa kita rubah menjadi 2 kali ini 1 meter itu sama dengan 100 cm, lalu dipangkat 3 ya. Jadi ini 10 pangkat 2 ya, itu 100 dipangkat 3. Jadi itu 2 kali 10 pangkat 6 cm kubik. Tuh, ya, berarti volume total ini butuh sama dengan berapa debit dikali dengan waktu. Karena debit itu adalah ini volume per T. Berarti volume sama dengan ya. Jadi dari sini sama dengan Q gitu ya. Jadi volume totalnya sama dengan Q kali T. Nah, tinggal debitnya ini 10/4 pi dalam satuan cm kubik per sekon sekarang ya. Dikali dengan T, ini 2 kali 10 pangkat 6. Nah, tinggal silakan cari ya. Nggak usah saya lanjutkan, kamu bisa kerjakan sendiri supaya videonya tidak terlalu lama. Yang berikutnya, sebuah keran dibuka untuk mengisi bak mandi ukuran 1 kali 1 kali 1. Nah, ini berarti 1 meter kubik ya. Jika luas mulut keran itu, nah ini yang dikasih tahu luas ya, yang kalau tadi diameter. Laju aliran keluar dari mulut keran itu 10 meter per sekon, berapa lama pengisian bak mandi mulai dari kosong sampai penuh. Ini mirip dengan tadi ya, cuma ini udah ditentukan satuannya dalam menit, jadi harus hati-hati. Oke ya, ini adalah volume total, jadi volume totalnya itu sama dengan 1 meter kubik ya dari sini. Kemudian debit air yang keluar dari keran itu ini V ya, lalu di sini diketahui A. Debitnya itu adalah ya ini volume per detik ya, tapi volume yang keluar dari sini itu sama dengan A kali V, berarti sama dengan A-nya itu 1 dalam satuan senti persegi dikali dengan kecepatannya itu 10. Nah, berarti harus dirubah ya. Mungkin kita rubah 1 senti itu menjadi berapa, terserah kalian mana yang enaknya aja ya, atau ini tetap dipertahankan 1 senti segi, lalu ini dirubah menjadi 10 kali 100 ya, jadi 1000 cm per sekon ini ya. Jadi ini satunya nanti 1000 cm kubik per sekon. Nah, lalu 1 meter kubik ini kita rubah ke 10 pangkat 1 senti, 1 meter itu 10 pangkat 2 cm, lalu dipangkat 3, jadilah 1 kali 10 pangkat 6 cm kubik. Nah, volume total kita ambil dari sini aja ya.
Volume total itu sama dengan Q dikali dengan T. Nah, volume totalnya sudah ada, 1 kali 10 pangkat 6, lalu Q-nya itu adalah 1000, lalu dikali dengan T, jadi dapat T sekian, tapi ini berarti dalam satuan detik. Gitu ya, karena ini kan per sekon. Nah, nanti kalau dirubah ke menit, saya harap kalian bisa ya. Gitu. Nah, nanti tinggal cari aja mana jawaban yang sesuai di sini. Oke, sebuah tabung air kosong, diisi dengan air menggunakan keran dengan debit air yang konstan. Nah, ini ada debit air di sini nih, ke sini ya, Q atau A kali V. Ternyata ada lubang bocor di bagian dasar. Wah, ini jadi ini masuk, ini keluar. Nah, suatu saat ketinggian air di dalam tabung akan mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum air dalam bak tercapai adalah saat laju aliran air dari keran sama dengan laju aliran air yang keluar dari lubang bocor. Betul apa salah? Jawabannya betul ya. Karena kalau misalnya ini lebih besar, debit airnya lebih besar dibandingkan dengan ini, ya ini masih akan naik. Ya, atau sebaliknya kalau ini lebih besar debitnya dibandingkan dengan debit air yang masuk, ya airnya permukaannya akan turun. Atau mungkin nggak pernah naik kalau dia mulai dari awal kosong ya. Gitu. Jadi ini pernyataan betul, air dalam tabung akan naik terus tanpa batas. Salah. Jika diameter pipa keran D1, berarti yang di atas ya, dan laju air dari keran itu adalah V, ini adalah V, lalu diameternya di sini D1, diameter lubang di sini D2, maka tentukanlah tinggi maksimum dalam variabel yang diketahui dalam ini ya. Nah, untuk menjawab itu kita harus paham bahwa T maksimum tercapai kalau tadi yang pernyataan nomor 1 ini ya. Jadi debit 1 itu harus sama dengan debit air yang keluar. Debit masuk sama dengan debit air yang keluar. Nah, debit air yang masuk itu kan A dikali dengan V. Gitu ya. Di sini kan ya A kali V, tapi yang diketahui di sini kan D. Ya. Oke. Nah, di sini juga A kali V. Jadi mungkin ini kita kasih indeks 1, ini 2. Nah, karena A-nya yang diketahui diameter, ya berarti yang ditanya adalah tentukan tinggi ya. Oke, yang ditanya adalah tentukan tinggi. Jadi ini syaratnya mencapai ketinggian kalau ini sudah tercapai ya. Nah, yang ditanya adalah tingginya. Berarti untuk mencari tingginya, ya untuk mencari tinggi, nah tinggi ini ada hubungannya dengan kecepatan aliran air keluar dari bocoran, lubang bocor itu ya. Nih, jadi di sini kan keluar sebesar kita sebut V2. Nah, V2 ini itu menggunakan menggunakan Torricelli ya, akar 2G kali jarak ini dari atas ke lubang, berarti 2GT itu. Nah, udah kita tinggal masukin A-nya kita ganti dengan 1/4 pi D1 kuadrat dikali dengan di situ sudah ada V sama dengan ini 1/4 pi D2 kuadrat dikali dengan akar 2GT. Nah, ini sebenarnya adalah nilai maksimum. Nah, 1/4 pi-nya dicoret. Lalu supaya keluar T-nya ini berarti saya kuadrat dulu ya. Saya kuadrat. Wah, ini D1 kuadrat kali V dikuadrat lagi gitu ya. Lalu sama dengan ini D2 kuadrat dikuadrat lagi. Gitu ya. Baru ini 2G kalau dikuadrat berarti akarnya hilang T. Nah, nanti dari sini dapat T sama dengan, tinggal diselesaikan aja ya. Ini D1 per D2 kuadrat kali V2, tapi ini harus dikuadrat semuanya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi mungkin intinya ada di sini nih. Diperhatikan baik-baik. Oke, berikutnya. Ini ada
pipa yang bentuknya seperti ini, diketahui luasan ini, kalau dilihat satuannya ini luasnya di sini ya, di sini A1-nya, lalu mungkin di sini A2-nya, anggap aja gitu, di sini A3, luasnya ini 1,5 A, ini luasnya A2 A meter persegi, lalu di sini juga A. Nah, ini kecepatannya. Pertanyaannya adalah nilai V sama dengan berapa nih. Nah, ini kan karena ini fluida ideal, jadi volumenya, debitnya air yang lewat sini itu terbagi menjadi ke sini dan ke sini. Dan karena tidak terkompres, jadi debit di 1 itu sama dengan debit di 2 ditambah dengan debit di yang lewat di pipa 3 gitu. Nah, lalu itu tinggal A1V1 begitu ya. Sama dengan A2V2 ditambah dengan A3V3. Itu aja gitu ya. Nah, karena kan volume atau debit air ya, volume per detik atau debit air yang lewat di sini ya tentu terbagi ya, tinggal dijumlah. Nah, ini pertanyaannya kan V-nya berapa? V di sini tuh V3. V2-nya sudah ada, V1-nya sudah ada. Udah tinggal masukkan angka aja ini ya. Jadi ini A dikali dengan 3 sama dengan ini A kali 1,5 ditambah dengan 1,5 dikali dengan V3. Dan saya pikir kalian bisa menghitung sendiri V3-nya berapa ya. Oh, udah ada sini. Yang berikutnya, penerapan asas Bernoulli menghasilkan tendangan pisang. Wah, mana gambarnya? Oh, ini. Jadi ini rupanya ada yang nendang ke sana lalu melengkung. Nah, ini yang disebut dengan tendangan pisang. Ya, melengkung bisa karena gaya gravitasi, itu bukan tendangan pisang, tapi ini melengkung karena yang harusnya lurus ke sini jadi melengkung. Nah, itu namanya tendangan pisang. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin ini di sini ada animasi yang bisa membantu, ada bola, anggap aja ya, kalau kita sesuaikan dengan arah putarannya di sini, udara yang, perhatikan udara yang bagian bawah itu menjadi lebih cepat. Coba yang tadinya mula-mula itu aliran laminarnya tadi itu sama, tapi karena bolanya mutar, lama-lama yang bawah lebih cepat, yang atas kayak terganggu, kayak kecepatannya ya kayak berhenti lah gitu. Artinya kecepatan di atas ini ya, kecepatan di sini sebut aja VA, lalu di bawah itu adalah VB misalnya. Atau kalau ini tampak dari atas ya berarti ini kiri, bolanya bergerak ke sana ya. Ini kanan, ini kiri ya misalnya gitu ya. Nah, tapi perhatikan aliran-aliran asap ini mewakili aliran udara itu ya. Di bawah itu kecepatannya lebih besar. Nah, karena di bawah kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan di atas, maka menurut asas Bernoulli ya, kecepatannya itu naik, tekanannya justru turun. Nah, kalau tekanannya itu turun, berarti ada tekanan dominan dari atas ya dibandingkan dengan tekanan yang dari sini. Jadi akhirnya si bolanya nanti itu akan bergerak melengkung begini. Karena sambil mutar bergerak ke sana, ada yang dorong ke sini karena ada perbedaan tekanan. Itu yang menghasilkan yang namanya tendangan pisang ya. Oke, yang berikutnya, penerapan Bernoulli pada kertas atau bola pingpong. Selembar kertas diletakkan pada dua tumpukan buku. Ini seperti gambar yang pertama ya, kiri. Mula-mula kertas dalam keadaan melengkung. Nah, ini keadaan pertamanya begini. Jelaskan apa yang terjadi ketika di bagian atas kertas ditiupkan udara. Jadi ditiupkan udara di sini. Nah, ini mula-mula melengkung kan begini ya, melengkung. Lalu kalau ini ditiupkan di sini, nah kita perhatikan sebenarnya ini asas Bernoulli. Kalau udara di sini tadinya diam, kemudian sekarang ditiupkan, berarti kita bisa katakan yang tadinya 0 menjadi ada, berarti kecepatannya bertambah, maka tekanannya turun. Ya, tekanannya turun. Jadi karena tekanannya turun, sementara di bagian bawah kertas itu tekanannya tetap sama dengan tekanan atmosfer. Tadinya kan sama-sama ya, tekanan atmosfer di atas dan di bawah sama. Tapi karena ini ditiup, berarti udara di atas itu meningkat,
kecepatannya, tekanannya justru turun. Maka akan ada tekanan yang selisih tekanan yang akibat tekanan atmosfer di bawah menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang atas gitu. Atau mungkin tepatnya tekanan atas menjadi turun. Jadi yang terjadi adalah kertasnya terangkat naik gitu. Nah, ini sama juga dengan yang di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak tiup, kertas ini akan turun karena gaya gravitasi. Kan walaupun tipis tapi tetap ada massa. Ya, agak turun. Tapi kalau ini kita tiup, ya kita tiup. Nah, tekanan di sini menjadi turun banget, ya kan? P di sini menjadi turun banget. Sementara di bawah ada tekanan atmosfer, tekanan udara atmosfer. Jadi ini akan menekan, sehingga akhirnya ini akan naik. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya, jelaskan apa yang terjadi pada bola pingpong jika lubang key ditiupkan udara. Nah, kurang lebih sama. Udara akan ngalir melalui celah-celah di sini, ya kan? Nah, sekarang perhatikan di titik A, lalu di titik B. Nah, bisa kita klaim titik B itu udaranya tidak ngalir karena terhalang oleh bola pingpong. Sementara di daerah sini tekanannya kecepatannya meningkat, bertambah. Berarti tekanannya turun. Nah, maka ada yang nekan dari bawah. Jadi penjelasannya kurang lebih sama gitu ya. Nah, sehingga bola pingpong ini akhirnya tidak jatuh. Padahal kesannya kan ditiup. Harusnya ini jatuh, tapi ternyata tidak. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Oke, lalu ini pada alat semprot parfum. Kenapa sih parfum ini bisa naik? Nah, mungkin tadinya ini belum naik nih ya. Tadinya hanya sampai di sini. Tapi ketika ini ditekan, jadi ini sumber tiupan gitu ya, bisa diganti dengan ditiup saja. Nah, ditiup gitu ya, maka tekanan kecepatan ya V di sini itu menjadi meningkat. Tadinya kan udaranya tidak bergerak karena tidak diapa-apain. Tapi ketika ditekan ini, maka ada udara tertiup dari dalam, maka kita katakan kecepatannya bertambah. Nah, justru tekanannya menjadi low, ya, tekanannya turun. Nah, sementara udara yang ada di sini, di titik ini ya, tadinya kan sama dengan di titik ini sebelum ditiup. Nah, udara yang ada di sini tekanannya turun, yang udara yang di sini tekanannya tetap sama dengan atmosfer. Nah, dia nekan ke permukaan ini. Nekan, lalu dia mencari celah, ada lubang di sini, dia akan naik ke atas. Nah, giliran naik ke atas, kemudian ditekan lagi, maka ini akan terdorong. Yang cair yang udah nyampe di permukaan sini, itu akan terdorong. Maka jadilah kayak kita disemprot dengan parfum ini. Itu penjelasannya. Oke, berikutnya. Sekarang persamaan penerapan asas Bernoulli atau teori Bernoulli pada ventrimeter. Nah, ini adalah ventrimeter. Ventrimeter itu alat untuk mengukur laju fluida. Nah, fluida yang mana yang masuk ke sini nih? Jadi kalau fluida yang katakanlah ini dihubungkan nanti dengan pipa, kecepatannya V, berarti V di titik 1 ini atau V1 ini sama dengan kecepatan aliran fluida, karena kan diameter pipanya sama. Nah, oke. Diameter di sini diketahui sama dengan 1 cm, D1 itu 1 cm, D2 itu kecil ini, D1 2 cm, D2 1 cm ya. Nah, debit aliran air yang masuk ke ventrimeter itu 4 liter per sekon. Nah, ini ada 4 liter per sekon debit ya. Ada satuannya liter ya. Debit itu 4 liter per sekon. Ini kalau dijadiin sentimeter kubik ini sama dengan 4.000 cc ya. Jadi kok 4.000? 1 liter itu desimeter ini ya. Jadi sebentar. Ya, jadi 4 liter itu sebenarnya kan sama dengan 4 desimeter kubik per sekon ya. Nah, desimeter dirubah ke senti, berarti 10 di pangkat 3 itu jadi 1000 ya. Nah, biasa disebut juga cc,
cm kubik per sekon. Nah, ini adalah debitnya itu ya. Atau 4000 cm kubik per sekon. Ya. Nah, lalu perbedaan tekanan di titik 1 dan titik 2. Nah, ini kita bisa tinjau dalam dua hal di sini ya. Pipanya sendiri, pipa datarnya gitu, ventrimeternya. Lalu yang pipa U itu ya, manometer. Ini namanya manometer. Oke. Kalau kita tinjau dari pipa datarnya saja, lalu kita terapkan persamaan Bernoulli. Mungkin pertama ini kontinuitas dulu, A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Gitu. Nah, cuma karena diameternya dikasih tahu, berarti kita akan ganti menjadi 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat kali V2. Nah, ini 1/4-nya bisa dicoret. D1-nya diketahui tadi 2, D2-nya itu 1. Ya, jadi ini 2, berarti ini 4. Ya, 2 di kuadrat 4 kali V1 sama dengan 1 kuadrat, ya berarti 1 kali V2. Nah, yang diketahui tadi debit ya. Nah, debit itu sendiri sebenarnya kan ini sama dengan ini. Berarti sama dengan 4000 cm kubik per sekon. Berarti kalau mau, mungkin ini nggak diperlukan kali ya. Kita langsung aja ambil A1 V1 sama dengan 4000 gitu ya. Dan A2 V2 sama dengan 4000. Gitu. Nah, ini berarti tetap kita gunakan 1/4 pi D. D-nya itu tadi 2 di kuadrat, berarti kali 4 kali V1 sama dengan 4000. Ya, ini coret-coret, berarti dapat V1-nya sama dengan 4000 per pi. Gitu ya. Ini satuannya cm per sekon. Nah, sama juga dengan ini, 1/4 pi kali 1 kuadrat dikali dengan V2 sama dengan 4000. Jadi V2-nya itu sama dengan 4 kali 4 ya, 16.000 dibagi dengan pi. Ini dalam satuan cm per sekon. Ini adalah kecepatan V1 dan V2. Oke. Lalu yang berikutnya ini baru baru kontinuitas ya dan debit air. Yang berikutnya kita gunakan persamaan Bernoulli pada pipa datar. Nah, pipa datar itu yang di atas. Yaitu kita gunakan P1 tekanan di titik ini ya, ditambah dengan 1/2 rho V1 kuadrat ya, sama dengan P2 ditambah dengan 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, V1 dan V2-nya udah diketahui. Lalu yang rho GY1 ini kan akan sama. Di sini rho GY2. Karena Y1 dan Y2-nya kita ambil aja acuan di tengah sini. Jadi ini bisa dicoret. Ya, maka perbedaan tekanan di titik 1 dan 2, mana yang lebih besar? Pasti di titik 1. Ya, karena kecepatannya lebih kecil dibandingkan dengan di sini. Atau bisa dilihat di gambarnya nih. Ini kan turun nih ya, berarti tekanannya di sini gede. P1 dikurangi P2, berarti ini sama dengan 1/2 rho dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini kita bisa lihat itu berarti 1/2 kali, kalau itu air ya 1000. Lalu V2 kuadratnya itu, nah ini angkanya kurang bagus tapi kalian bisa selesaikan dengan pakai kalkulator nanti ya. 16.000 per pi, tapi jangan lupa di kuadrat, dikurangi dengan 4.000 per pi di kuadrat. Nah, kelihatannya ada yang salah nih saya ya. Karena rho-nya di sini ambil 1000, itu artinya menggunakan satuan MKS. Padahal ini kita dalam satuan CGS. Maka kalau begitu rho-nya ini kita ganti sama dengan 1 ya. Jadi rho-nya itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Jadi ini jangan 1000 tapi 1. Nah, ini mungkin bisa diselesaikan ya
Saya tidak akan lanjutkan, kamu pakai kalkulator untuk menyelesaikan supaya videonya tidak terlalu lama ya. Nah, itu satu ya. Jadi ini melihat persamaan Bernoulli pada pipa datar. Sekarang kita perhatikan pipa venturimeternya. Kalau venturimeter, pipa yang pipa U ini ya. Pipa manometer namanya ya. Manometer atau pipa U. Karena bentuknya U. Nah, itu seperti di pelajaran fluida fluida statis. Oke, kita ambil hukum utama hidrostatis, tekanan di titik sebut aja di sini A sama dengan tekanan di titik B. Gitu ya. Nah, di titik A ini, di atasnya titik A itu ada cair setinggi, saya beri nama H1. Lalu tepat di titik ini ya, tepat di titik ini itu ada tekanan P1 yang tadi, P1 yang ini. Ya, jadi di sini tuh ada P1. Nah, lalu di titik B, di atasnya ada dua zat cair, yaitu raksa setinggi ini, setinggi H. Lalu dari titik 2 sampai sini itu ada air setinggi H2 besar ya. H2 besar. Lalu tepat di titik 2 itu ada tekanan P2. Jadi kalau itu disamakan, jadi kan harusnya PA sama dengan PB ya. Nah, lalu PA-nya sendiri itu terdiri dari tadi P1 ditambah dengan rho G H besar ya tadi ya, H1. Oke, hanya itu aja ya. Nah, lalu sama dengan di atas titik B itu ada P2, lalu ditambah dengan ada rho air G kali H2, lalu ditambah dengan ada raksa, kita kasih nama rho R, lalu G dikali dengan H kecil. Nah, ini kalau jadikan pindah ke sini, jadi P1 dikurangi P2. Nah, P1 dikurangi P2 itu sama dengan yang di atas ini. Ya. Nah, ini pindah ke sini, berarti ini menjadi rho raksa G kali H kecil ditambah dengan rho GH2 dikurangi rho GH1. Jadi kalau langsung rho G dalam kurung H2 dikurangi H1. Nah, H2 dikurangi H1 itu negatif karena H2 lebih kecil dari H1. Selisihnya berapa? Sama dengan H ternyata, H kecil. Tuh, lihat ya. Nah, berarti kalau begitu ini karena ini sama dengan minus H, berarti minus rho GH kecil, maka ini akan menjadi rho raksa, ya kan? Nah, dikurangi, saya langsung aja ya, rho air kali G dikali dengan H. Nah, ini adalah P1 dikurangi P2. Nah, ini tergantung nanti permintaan soalnya sekarang. Perbedaan tekanan di titik 1 dan 2, jadi sebenarnya bisa ditinjau dari dari di sini atau yang di bawah, tergantung data yang diketahui. Kemudian perbedaan tinggi raksa di dalam pipa U. Oh, nah berarti udah pasti ini untuk mencari perbedaan tinggi raksa dalam pipa U, berarti gunakan yang di bawah. Artinya nilai ini, nilai P1 dikurangi P2 itu pasti diperoleh dari sini nih. Jadi berarti ini dikerjakan dulu nih, selesaikan dulu nih. Ini nanti hasilnya P1 kurang P2, tapi selesaikan dulu ya, angkanya keriting ini ya. Nah, nanti ini dimasukkan ke sini, dapat dah H. Oke. Lalu berikutnya, wah ini aplikasi nih ya. Di wilayah tertentu ya, di sebuah wilayah bertiup angin kencang dengan kecepatan 100 meter melewati perumahan. Jadi melewati atap di atas ini, gitu ya. Ini kecepatannya 100 meter per sekon. Jika konstruksi atap tidak kuat, maka atap akan terangkat karena mengalami gaya angkat. Nah, itu kalian harus sadari itu ya. Sebagai misalnya kalau nanti kalian mau menjadi teknik sipil, harus memperhitungkan itu ya. Atau yang punya rumah lah, nggak usah teknik sipil, yang punya rumah kayak kalian harus wanti-wanti si teknik atau kontraktornya nanti ya. Gaya angkat sesuai dengan teori Bernoulli. Perkirakanlah gaya angkat yang bekerja pada atap rumah. Ya, pertama adalah gaya angkat ya. Jadi kita ambil
titik, misalnya satu titik di sini, ya, atau kalau ini daerah atap ke sini, maka satu di bawah, satu di atas, mirip dengan gaya angkat pada sayap pesawat. Nah, yang pasti berarti YA itu ya bisa dianggap sama dengan YB karena perbedaannya tipis ya. YA sama dengan YB. Nah, lalu yang berikutnya adalah karena B itu ada di dalam rumah, berarti VB-nya itu kita anggap 0 karena kan udara tidak bertiup kencang di dalam rumah karena tertutup. Nah, berarti kalau begitu tinggal menggunakan penerapan persamaan Bernoulli, P atas ditambah dengan 1/2 rho V atas kuadrat, ya, ditambah dengan rho G Y A, itu akan sama dengan P bawah ditambah dengan 0 karena VB-nya pasti sama dengan 0 ditambah dengan rho G YB. Nah, tapi YB dengan YE tadi kita anggap asumsikan sama karena hampir sama ininya, tingginya. Berarti tinggal tinggal PB-nya lebih besar ya. Dari mana tahunya PB-nya lebih besar? Karena di atas kecepatannya besar, tekanannya pasti turun. Sehingga tekanan di bawah itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan di atas. Jadi ini PB dikurangi dengan PA itu pasti sama dengan tinggal 1/2 rho kali VA kuadrat. Nah, rho-nya siapa? Rho-nya udara gitu. Nah, mungkin rho udaranya harusnya dikasih tahu di sini ya. Tapi sekitar 1,2 biasanya. Rho udara itu angin itu 1,2 kilogram kilogram per meter kubik. Nah, tapi ingat ini kan baru beda ini ya, baru P resultan. Padahal F itu atau P itu sama dengan F per A. Berarti kalau begitu P ini tinggal diganti, ini F angkat nih per A. A itu luas total dari atap. Berarti F R atau gaya angkat itu tinggal dikalikan ini aja sama dengan 1/2 dikali dengan rho dikali dengan A dikali dengan VA kuadrat. Nah, ini tinggal masukkan ya. Ada kecepatan anginnya itu 100 meter per sekon di kuadrat, terus luasnya itu 200 di sini. Lalu ada satu informasi yang kurang, ini massa jenis udara harusnya dikasih tahu 1,2 sekitar itu. Nah, silakan dicari ya. Karena ini esai jadi kalian bisa selesaikan ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, ini kayaknya yang sebuah pipa silinder terlihat pada gambar seperti ini. Pipa pada penampang A dialir air dengan kecepatan ini 3 meter per sekon. Yang mengalir pada pipa B kecepatannya ke sini 5 meter per sekon. Maka perbedaan tekanan antara penampang A dan B adalah massa jenis air dikasih tahu. Ketinggiannya di sini dikasih tahu di soal. Ya. Di gambar. Ya, berarti ini hanya ngapalin rumus saja. PA ditambah dengan 1/2 rho VA kuadrat. Lalu kalau kita ambil acuan di sini ya berarti 0 ya. Sama dengan PB ditambah dengan 1/2 rho VB kuadrat ditambah dengan rho G kali Y. Y-nya nanti itu diganti 10 cm. Nah, satuannya diperhatikan. Lalu apa yang ditanya di sini? Perbedaan tekanan di titik A dan B. Ya. Tekanan di A pasti lebih besar karena kecepatannya lebih kecil. Jadi PA dikurangi PB, itu ya, itu yang ditanya. Tinggal pindahin ke sini. Jadi 1/2 rho VB kuadrat, ini B ya. VB kuadrat dikurangi VA kuadrat. Itu ditambah dengan rho G kali Y B. Y kok di sini A sih? Ini B. Rho G B. Ya. Nah, ini tinggal masukkan aja. Saya pikir kalian bisa memasukkan
angka-angkanya untuk menentukan mana nilai yang benar. Rho air dikasih 1000. Ya, yang berikutnya terakhir ya. Berdasarkan gambar bak air di bawah ini, maka kecepatan air keluar dari lubang adalah, ini kan apa ini namanya, moncongnya ada di sini, berarti airnya keluar dengan arah ke atas, mungkin membentuk sudut 60 di sini ya. Oke. Nah, tapi ingat V0 di sini itu hanya pakai teorema Torricelli, hanya akar 2G kali jarak titik ini diukur dari permukaan. Berarti berapa itu? Kalau di sini 1 meter atau 100 cm, lalu ini 20 cm, berarti 80. Ini 80 cm. Atau 0,8 kalau pakai ini. Pakai satuan MKS. Berarti ini akar 2 kali G-nya 10, berarti ini harus 0,8. Ya. Jadi 2 kali 16, berarti 4 meter per sekon. Ini kecepatannya 4 meter per sekon ada nih. Nah, mungkin biasanya ditanyakan lebih lanjutannya itu gini. Ini kan air itu ngalir mancar jadi membentuk gerak parabola misalnya. Katakanlah begini. Nah, lalu pertanyaannya adalah X-nya berapa? Misalnya dari, katakanlah, anggap aja dari posisi ini. X-nya berapa? Nah, untuk mencari itu maka sebenarnya tinggal dibuat gini aja. X itu kan sama dengan V0X dikali dengan waktu untuk nyampe. Nah, V0X itu berarti kan V0 kosinus sudut yang dibentuk di sini. Ini sudutnya kan 60. Sama dengan di sini. Berarti kosinus 60 dikali dengan T, itulah X-nya. Cuma kan T-nya kita belum tahu. V0-nya sudah ada nih, 4. Nah, untuk mencari T-nya itu, kita harus menggunakan persamaan GLBB yang versi itu vertikal itu ya, atau gerak parabola. Ya. Kalau mau mencari T, mungkin yang cocok kita gunakan persamaan ini aja. Y dikurangi YT dikurangi Y0 itu sama dengan V0Y kali T dikurangi dengan 1/2 GT kuadrat. Itu ya. Nah, YT-nya berarti saat sampai di sini kita ambil acuan di bawah, ini 0 dikurangi Y0-nya itu adalah ketinggian ini berarti 20 cm. Kita pakai apa ya? 0,2 aja ya. 0,2 sama dengan ini adalah V0 sin berapa? Sin 60 dikali dengan T dikurangi dengan 1/2 kali 10 berarti 5T kuadrat. Nah, mau tidak mau ini menggunakan ini ya, sedikit matematika ya. Jadi minus 0,2 sama dengan ini 4 dikali dengan 1/2 akar 3 kali T dikurangi dengan 5T kuadrat. Jadi ini 2 akar 3 T dikurangi 5T kuadrat itu minus 0,2. Nah, ini sebenarnya kalau udah dapat T dari sini, tinggal masukkan ke sini dapat ya. Jadi ini menjadi 5T kuadrat dikurangi 2 akar 3T dikurangi 0,2 sama dengan 0. Mungkin angkanya karena memang soalnya kan di setting hanya sampai mencari kecepatan ini ya. Jadi istilahnya ini saya paksakan dengan angka-angka, konsekuensi angka-angka yang kurang bagus. Gitu. Tentu kalau mau ditanya benar X ini mungkin sudutnya jangan 60 tapi mungkin sudut-sudut 53 atau 37. Gitu ya. Nah, saya pikir kalian bisa selesaikan ini. Dari sini dapat T berapa, lalu masukkan ke sini, maka pasti dapat X sama dengan 4 kali kosinus 60 itu 1/2 dikali dengan T. Jadi ini 2T ya kali sekian. Ini ambil dari sini ya. Ini terus ini gimana? Saya berharap di aplikasi di matematika kalian sudah tahu caranya ya. Paling nggak pakai persamaan ABC kalau tidak bisa menarik akar secara langsung. Oke, supaya videonya tidak terlalu lama, saya akan stop sampai di situ. Semoga membantu. Terima kasih.